Kembali lagi dengan gua Leonardi, channel Nervous Talk. Kali ini seperti yang bisa kalian lihat di samping saya sudah ada sebuah smartphone, yaitu smartphone Samsung A52s. Kali ini saya mau mereview sedikit tentang smartphone ini. Jadi simak baik-baik. Pertama mari kita bahas dari segi bodi dan materialnya. Dari beratnya hanya 189 gram yang mana masih di bawah 200, jadi ini sangat ringan. Lalu dari dimensinya dia 159,9 kali 75,1 kali 8,4 mm. Lalu kita bahas dari material yang digunakan. Untuk back covernya material yang digunakan yaitu dari plastik. Seperti ini. Kalau kita ketuk-ketuk seperti ini dia sangat terasa kalau ini dari plastik. Tapi dia di finishingnya yaitu dengan finishing matte warna hitam. Untuk unit saya yang saya pegang ini warna hitam ya, jadi dia finishingnya matte hitam, yang mana dia tidak cukup ramah dengan fingerprint. Bukan berarti dia tidak ramah sama sekali, fingerprint bisa tetap menempel, tapi dia masih cukup aman, tidak begitu menempel kalau di material yang glossy. Dia jadi lebih aman lah dari fingerprint. Terus untuk dari segi kameranya dia menggunakan quad kamera yang kalau kita lihat ada bordernya seperti ini yang dia agak menonjol, dan ini cukup besar sebenarnya, dan kameranya sendiri dia cukup besar dibandingkan kamera smartphone lain. Lalu kita bahas dari sisi kanan, kiri, atas, dan bawah atau frame-nya ini. Untuk bagian sisinya dia menggunakan finishing yang glossy matte. Finishingnya dibuat seperti metal, tapi sebenarnya ini juga bukan metal. Lalu di bagian sisi kanannya dia ada volume up and down dan tombol untuk menyalakan smartphone-nya. Lalu di bagian sisi atas dia tidak ada apa-apanya, ada input mic di sini dan ada slot micro SD dan slot SIM, yang mana ini slotnya hybrid, jadi kalian bisa pakai dual SIM atau satu SIM dengan satu micro SD. Lalu di bagian kiri dia nggak ada apa-apa, ini benar-benar bersih, sama sekali nggak ada apa-apanya. Lalu di bagian bawah dia masih ada earphone jack, terus di sini ada tempat buat ngecasnya Type C, terus di sini ada speakernya. Dan di sini juga ada mic-nya. Jadi di sini ada dua mic input. Jadi kalau satu kehalang, misal kita ngevlog pegang seperti ini ya. Jadi yang sini kehalang, jadi masih ada cadangannya satu di sini. Atau sebaliknya, kalau yang sini kehalang masih ada satu di sini. Lalu kita bahas dari spesifikasi layarnya. Layarnya yaitu 6,5 inch dengan 84,0% screen to body ratio. Lalu di layarnya sudah Super AMOLED dengan Corning Gorilla Glass 5 dengan refresh rate 120 Hz, resolusinya Full HD Plus 1080x2400 pixel. Lalu dia dengan desain Infinity O display, yaitu panel kamera ini. Lalu dia sudah fingerprint dalam layarnya display. Lalu brightness untuk layar ini juga cukup terang, yaitu 800 nit, jadi masih aman kalau kita gunakan di luar ruangan. Lalu dia karena sudah Super AMOLED, tentunya ini sudah bisa always on display. Lalu kita bahas dari spesifikasi baterainya. Baterainya sendiri dia 4500 mAh, tapi untuk real time penggunaannya dia cuma bisa di 4300 mAh. Lalu charger bawaan untuk smartphone ini sayangnya hanya 15 watt, tapi dia masih bisa support sampai 25 watt. Lalu durasi pengecasan untuk baterainya sendiri dari 0 sampai full yaitu 1 jam 45 menit. Lalu kita bahas dari segi platformnya. Platformnya sendiri dia menggunakan Android 11 One UI 3.1 dengan Snapdragon 778G dengan fabrikasinya 6 nanometer. Tentunya ini sudah 5G juga, dia bisa bentel Telkomsel. Lalu untuk GPU-nya dia Adreno 642L. Lalu kita bahas dari sisi storage-nya. Storage-nya dia
cuma ada satu varian aja, yaitu 8/256. Ada varian lain ya sudah standar 2021 lah ya, bahkan sejak 2020 harusnya standar 8/256. Untuk UFS nya sayangnya dia masih 2.1, yang mana di brand lain pesaingnya dia sudah bisa ngasih UFS 3.0 atau 3.1 di harga yang jauh lebih murah. Lalu kita bahas dari kamera belakangnya. Kamera belakangnya yaitu 64 megapiksel untuk kamera utamanya wide dengan f1.8, lalu 12 megapiksel ultra wide nya dengan f2.2, lalu 5 megapiksel makro f2.4, terus 5 megapiksel kamera depth dengan f2.4. Untuk videonya dia bisa dari resolusi HD 30 sampai Ultra HD 30 fps. Dia juga bisa 1080p 60 fps ya. Lalu untuk kamera selfie depannya. Untuk kamera selfie depannya dia 32 megapiksel wide kamera dengan f2.2. Dia juga bisa merekam dari resolusi HD 30 fps sampai Ultra HD 30 fps juga, dan dia bisa 1080p 60 fps. Lalu selanjutnya kita bahas dari segi speakernya. Dia sudah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu speakernya stereo. Dia support Dolby Atmos tanpa harus kita hubungkan ke headset atau ya earphone tambahan. Dia bisa kita aktifkan secara langsung. Lalu untuk konektivitasnya dia Type-C, OTG support, tentunya belum display support. Lalu dia Wi-Fi 6 dengan band 2,4 GHz atau 5, GHz, dia bisa semua tanpa perlu pakai cara atau trik yang lain buat ngaktifin di 5 GHz nya. Lalu tentunya dia sudah 5G, terus Bluetooth 5.0, dan dia sudah ada NFC nya tentunya. Selanjutnya saya akan membahas fitur dari smartphone ini. Yang pertama, smartphone ini memiliki fitur yang saat ini cukup populer di smartphone yang ada, yaitu fitur ekspansi RAM. Untuk fitur ekspansi RAM ini sayangnya dia berbeda dengan fitur ekspansi RAM di smartphone lain, yang mana bisa kita ubah dari 3 sampai 5 GB. Sedangkan di smartphone Samsung A52 S ini dia fitur ekspansinya secara default dia cuma bisa 4 GB doang, dan itu tidak bisa diubah, dimatikan atau ya diapa-apakan. Untuk fitur ekspansi RAM-nya bisa kita akses dari perawatan perangkat ini. Terus kita ke memori, dan di sini dia akan menampilkan jumlah virtual memorinya. Maaf, bukan mengakses tapi melihat virtual memorinya yang ada. Lalu untuk mode layarnya, kita bisa mengubah mode layarnya dari mode vivid atau alami. Untuk vivid tentunya dia saturasinya lebih tinggi dan warnanya lebih hidup, lebih gonjreng. Tapi gue nggak bisa konfirmasi ini berapa sRGB atau dia sudah P3 atau apa. Gue sendiri pakai mode layarnya berada di vivid, walaupun sebelumnya gue pakainya di alami doang sih, karena gue ngerasa tadinya yang gue pakai alami itu kayak ya gue ngesia-siain banget fitur ini. Biasanya mode alami ini dipakai kalau kita ngedit foto atau ngedit video doang, tapi gue kagak pernah ngelakuin itu, dan gue pakai ini buat main game, baca webtoon, sosmed, atau ya ngerjain tugas-tugas lain yang gak ada hubungannya dengan edit foto dan video. Jadi gue putusin buat aktifin mode vividnya aja daripada gue pakai di alami doang, karena ini sudah Super AMOLED, bisa membuat settingan always on display-nya buat selalu nyala di settingan always on display. Dia kagak cuma bisa nampilin di 10 detik doang atau ditampilin sesuai jadwal doang, tapi kita benar-benar bisa nyalain always on display-nya 24 jam. Tapi gue sendiri cuma aktifin always on display-nya di 10 detik doang. Kalau kita tap baru dia nyala selama 10 detik, karena yang diaktifin terus menerus tuh sebenarnya cukup boros juga sih, walaupun ini sudah layar Super AMOLED. Lalu fitur selanjutnya yaitu
Smartphone ini sudah memiliki ketahanan IP67 dengan 1 meter 30 menit. Tentunya ini di air tawar, dia juga sudah tahan debu juga. Jadi jangan coba-coba kalian masukin ke air laut atau air lainnya. Tapi gue sendiri juga kagak pernah saranin kalian bawa HP ini ke kolam renang walaupun itu air tawar ya. Namanya IP67, tentu ini buat proteksi tambahan buat jaga-jaga kalau kagak sengaja jatuh ke dalam air. Selanjutnya yaitu ada di kameranya. Kameranya sudah memiliki fitur OIS dan EIS, yang mana OIS-nya ini sangat membantu banget ketika kalian foto di night mode atau di keadaan yang gelap. Jadi tanpa basa-basi mending kalian simak aja pengujian videonya di HP ini. Oke, sekarang pengetesan kamera Full HD 30 fps. Ini lokasinya di samping rumah gua. Kurang lebih kayak gini dengan ultra steady-nya off. Ini gua kagak pakai mic tambahan, jadi ada suara motor nih masuk. Sampah kayak gini, astaga. Ya kurang lebih kayak gini hasilnya. Untuk langitnya masih bisa nangkep dengan baik. Ini pakai stabilizer defaultnya udah aktif kalau Full HD 30 fps nya. Selagi ngerekam kayak gini kita bisa ke mode wide atau balik lagi ke mode normal atau ke zoom kayak gini. Untuk kamera wide nya kalau dilihat sekilas kayak gini sih bagus hasilnya, tapi mungkin kalau detailnya jelas masih kalah ya. Sekarang masih sama yaitu Full HD 30 fps, tapi bedanya ultra steady-nya gua aktifin, dan lucunya waktu ultra steady-nya diaktifin dia bukannya makin nge-crop tapi malah lebar. Jadi gua kurang ngerti apakah ini kamera ultra wide yang dipakai atau gimana. Kayak gini, dan kita coba pakai lari. Hasilnya emang bener-bener stabil sih kalau gua lihat di previewnya ini. Nah sekarang ini adalah Full HD 60 fps nya kayak gini. Untuk stabilizernya dia kagak bisa diaktifin kalau Full HD 60 fps, tapi kalau dilihat dia nggak buruk banget sih guncangannya kayak gini, dan hasilnya bagus sih dibandingin Full HD 30 fps pakai ultra steady nya. Kita coba pakai lari. Ya banyak guncangannya karena emang kagak ada stabilizernya. Buat langitnya masih bisa kelihatan dengan bagus, masih dapat detail-detailnya. Nah sekarang video Ultra HD 30 fps. Untuk Ultra HD nya juga sama, gak bisa pakai stabilizer. Terus kita tes buat langitnya masih dapat. Sayangnya mataharinya kurang ya ini karena agak berawan. Terus buat Ultra HD 30 fps nya kita juga bisa ganti-ganti mode merahnya ke ultra wide atau langsung zoom 2 kali atau balik ke 1 kalinya. Sedangkan untuk Full HD 60 fps nya dia tadi kagak bisa kayak gini. Nah ini adalah kamera selfie-nya kayak gini. Buat langitnya cuma putih doang kayak gini ya kalau backlight.
Terus ya masih lumayan, selama kagak kena sinar matahari langsung buat langitnya masih bisa nangkep. Tapi kalau udah backlight kayak gini ya dia kagak bisa nangkep apa-apa, langitnya putih doang. Nah, sekarang ini adalah video Full HD 60 fps nya, sama masih backlight doang langitnya. Kalau yang sana ya masih bisa nangkep. Oh, kaget sih lewat motornya. Gini, untuk stabilisasinya dia kagak bisa aktif, sedangkan yang Full HD 30 fps tadi dia masih bisa aktif. Jadi ini penuh dengan goncangan. Terus coba lari ya penuh dengan goncangan. Kameranya sendiri modenya kagak bisa diubah ke ultra wide nya, beda dengan waktu mode foto. Lalu ini buat Ultra HD 30 fps nya ya, kamera depannya bisa sampai Ultra HD juga, mirip dengan kamera belakangnya, tapi ya masih sama backlight, agak kelihatan apa-apa. Terus untuk kulit sebenarnya dari tadi gua liatin masih cukup natural, walaupun ada di beberapa bagian yang warna kulit gua agak kemerahan dari ya kayak gini. Ini juga sama, warna kulitnya di kondisi tertentu dia agak kemerahan kayak gini nih, entah kenapa agak merah. Tadi Full HD 30 fps dan 60 fps nya juga kayak gitu kalau gua lihat. Tapi gimana buat Ultra HD 30 fps nya, apakah bagus? Seharusnya bagus lah ya. Terus kualitas mic-nya juga ini gua dari tadi kagak pakai mic tambahan kayak gini, ditambah ini pakai masker. Jadi kayak gimana hasil mic-nya. Oh ya, buat yang kamera depan tadi gua lepas masker sih, tapi kalau yang selfie ini gua dari tadi pakai masker. Nah, sekarang ini adalah video Full HD 30 fps dengan stabilizernya on tanpa ultra steady. Dan bisa dilihat seperti ini. Kalau dilihat sih hasilnya dia masih cukup baik, walaupun emang karena kondisinya low light dia jadi agak susah buat nangkep fokusnya. Selanjutnya ini adalah Full HD 30 fps dengan ultra steady-nya on. Di video ini dia lebih gelap bukan karena ultra steady-nya di onin ya. Ini memang karena perbedaan waktu merekamnya aja. Tapi kalau dilihat ini emang lebih gelap ultra steady-nya dibanding tanpa menggunakan ultra steady seperti di Full HD 30 fps atau Full HD 60 fps-nya. Lalu ini adalah hasil Full HD 60 fps-nya. Untuk Full HD 60 fps dia kagak bisa aktif ya stabilizernya, jadi ya dia agak banyak goncangannya seperti ini, tapi kagak separah yang di gua kira sih. Nah, selanjutnya adalah Ultra HD 30 fps-nya. Kalau gua lihat Ultra HD 30 fps-nya adalah menangkap gambar di low light, dia bisa dibilang mirip-mirip dengan Full HD 30 fps. Tapi di sini kagak ada stabilizernya, jadi dia penuh goncangan kayak gini.
Oke, gimana hasil videonya? Ya lumayan bagus lah ya, hasil foto-fotonya juga bagus lah menurut gua. Oke, karena kita sudah menguji kameranya, kita udah lihat hasil-hasil kameranya, mending buat selanjutnya kita uji dari segi game langsung kali ya. Jadi silakan ditonton pengujiannya. Sebelum memulai pengujian gamenya, kita masuk ke pengujian benchmarknya dulu. Pertama yaitu pengujian Antutu 3 kali run tanpa cooling tambahan. Untuk skor pertamanya dia mencapai 493.000, lalu run kedua turun ke 451.000, dan run terakhir dia turun lagi ke 448.000. Kita uji lagi dengan menggunakan cooling tambahan, yaitu sama 3 kali run. Untuk run pertamanya dia sampai ke 495.000, lalu di run keduanya dia agak turun sedikit ke 491.000, sedangkan untuk run terakhirnya dia naik lagi ke 495.000. Walaupun udah menggunakan cooling tambahan, tapi anehnya dia kagak bisa tembus ke 500.000. Ini menandakan performanya memang di limit. Selanjutnya kita juga uji dengan menggunakan wildlife stress test. Untuk pertama kita run tanpa menggunakan cooling tambahan. Tanpa cooling tambahan dia mencapai skor tertingginya yaitu 2485, sedangkan skor terendahnya yaitu 2437 dengan konsistensi atau stability-nya di 98,1%. Lalu selanjutnya dengan menggunakan cooling tambahan dia mencapai skor tertingginya yaitu 2493, sedangkan skor terendahnya 2458 dan stability-nya berada di 98,6%. Oke, pertama yaitu game Genshin Impact dengan settingan seperti ini. Untuk scene ringan dia bisa mendapat FPS sekitar 30-45 FPS. Sedangkan untuk scene yang cukup berat dia bisa drop sampai ke bawah 30 FPS. Namun dengan menggunakan cooling tambahan ya, dengan cooling peltier dia bisa stabil di atas 30 dengan minimumnya 30 FPS. Selanjutnya yaitu game Mobile Legends. Untuk game Mobile Legends sendiri sayangnya dia belum bisa ultra, tapi untuk HFR-nya dia bisa aktif dan HD modenya juga dia bisa aktif. Jelas untuk game ini terlalu ringan. Selanjutnya AOV dia juga sama, dia bisa mentok rata kanan, tapi sayangnya untuk HFR mode-nya dia belum bisa aktif. Yang mana harusnya kalau ini dia punya HFR mode dia sudah lebih dari mampu. Selanjutnya itu game Seven Knights dengan settingan seperti ini, ada yang tinggi ada yang tertinggi. Dia bisa mendapat FPS stabil yaitu 45 FPS. Walaupun ketika sudah sekitar 10 menit FPS-nya akan mengalami drop karena suhunya yang cukup panas sampai 44 derajat. Namun dengan menggunakan cooling tambahan dia bisa stabil 45 FPS dengan suhu yang tidak sampai 44 derajat. Selanjutnya yaitu game PUBG Mobile. PUBG Mobile dia bisa mendapatkan graphics setting di Smooth Extreme atau HDR Ultra. Untuk Ultra HD-nya dia belum bisa diaktifkan. Untuk Smooth Extreme dia tentunya bisa stabil di 60 FPS walaupun kadang sesekali drop ke 59, 58 tapi itu wajar. Sedangkan untuk Ultra HD-nya dia bisa stabil di 40-an FPS. Jelas ini terlalu ringan. Sayangnya untuk layarnya sendiri di game ini belum bisa dimanfaatkan ya. Untuk settingannya dia belum bisa unlock ke 90 fps. Jadi layar 120 Hz nya masih kurang berfungsi di game ini. Oke, kita sudah selesai pengujian kamera, pengujian game. Selanjutnya kita bahas dari segi kekurangan smartphone ini. Pertama, yang smartphone ini ketika di always on display-nya. Always on display-nya ketika gua buat di aktif 10 detik doang ketika gua pencet kayak gini. Nah, di sini dia posisinya bisa berubah-berubah. Contoh ini ada di tengah sekarang ya. Di jam dan GIF yang gua pasang di sini. Terus kita pencet lagi. Nah, dia pindah ke atas seperti ini. Terus bisa pindah ke tengah lagi, pindah ke mepet bawah ke fingerprint. Ya, dia bisa pindah-pindah kayak gitu walaupun gua sebenarnya kurang yakin apakah ini bug atau memang ada fitur yang membuatnya seperti ini yang mana belum gue ketahui. Selanjutnya dari layar 120 Hz nya. Layar 120 Hz nya ini dia cukup panas dan boros. Sayangnya dia kagak ada mode switching otomatisnya dari 120 Hz ke 60 Hz dan masih berhubungan dengan layarnya. Layarnya ini cuma bisa 800 nits. Dia
bisa kita mentokin ke sampai batas merahnya. Tapi kalau kita mentokin ke sampai ke batas merahnya itu kita pakai di luar ruangan, entah kenapa setelah smartphone-nya panas dia meredup dengan sendirinya, jadi kagak bisa maksimal terangnya dan ya cukup mengganggu lah itu, karena terangnya sendiri bisa dibilang kagak terang-terang banget kan, cuma 800 nit. Selanjutnya berhubungan dengan paket penjualannya, yaitu chargernya. Seperti yang gue bilang tadi, chargernya sudah support 25 watt, tapi sayangnya di paket penjualan dia cuma dibekali charger 15 watt doang, yang mana untuk ngecasnya sendiri kagak terlalu cepat. Memang masih di bawah 2 jam, tapi ya 1,5 jam lebih itu bisa dibilang agak lama kalau kita nilai dengan standar 2021, yang mana kita sangat membutuhkan gadget untuk berbagai hal sekarang ini kan. Kita butuh charger yang cepat, butuh mobilitas yang tinggi, dan sayangnya cuma dibekali 15 watt, yang mana ini sangat sama dengan smartphone entry levelnya chargernya. Bahkan smartphone A12 saja dibekali 15 watt. Lalu kekurangan selanjutnya yang gue rasain yaitu SoC-nya, yang mana ini udah SoC 778G, yang kita tahu itu bukan SoC yang kentang kan. Tapi sayangnya di Samsung A52s ini SoC-nya dia di limit, jadi dia bukan SoC yang full power kayak di brand sebelah lah. Walaupun dengan di limitnya itu suhunya jadi kagak tinggi, tapi ketika kita main game seperti Genshin Impact atau game yang butuh performa yang kencang, ya dia masih sangat kurang sih. Bahkan untuk skor Antutunya sendiri dia kagak bisa tembus di 500.000, cuma 495.000 doang mentoknya. Di speaker stereonya, walaupun speakernya udah stereo dan gua udah bilang tadi dia support Dolby Atmos tanpa harus colokin ke earphone atau headset, sayangnya speaker stereonya ini dia kurang bagus sebenarnya. Walaupun emang cukup lantang, tapi dia masih kurang lantang sih. Lalu kekurangan selanjutnya dari segi kamera. Dari kameranya ini entah kenapa kalau gue rasain selama gue pakai kameranya, dia di beberapa kondisi, walaupun gue kurang tahu kondisi apa lebih tepatnya, kameranya waktu gue pencet dia kagak bisa langsung nangkep hasilnya. Gue pencet udah kagak ada proses, diem dulu, baru setelah beberapa detik dia ngejepret kameranya, yang mana itu jadi kurang nyaman kalau kita butuh tangkapan kamera yang cukup cepat. Misal kayak gue sendiri, gue punya pelihara hewan dan gue sering ngefotoin, yang mana kalian tau lah ya, hewan itu kalau difoto suka banyak gerak dan kita butuh hasil yang cepat. Jadi kalau gue pakai kamera ini, gue ngefoto dan lagi kumat nih kameranya, walaupun lebih tepatnya kondisinya memenuhi syarat untuk dia ngejepret secara lambat, jadinya ya hasilnya hewan peliharaan yang mau gue foto udah pindah tempat atau dia udah gerak kayak noleh ini, jadi hasilnya ngeblur lah atau apalah. Jadinya kameranya sendiri gue agak kecewa hal itu, dan gue sendiri kagak bisa ngungkapin ini di kondisi apa, tapi gue bisa ngasih dugaan ini terjadi ketika kondisinya tidak cukup pencahayaan. Walaupun kalau gue bilang sih itu pencahayaannya masih cukup ya kalau buat ngefoto, tapi entah pencahayaan minimal supaya dia bisa menghasilin hasil foto yang instan, itu entah pencahayaan seperti apa syarat minimalnya, dan gue kagak tahu. Dia ngejepret cukup lambat di cahaya yang masih memenuhi syarat bagi gua, karena dari previewnya pun hasilnya bukan hasil yang
dari previewnya dia bukannya gelap loh, padahal itu masih terang. Dan ya gua agak bingung dengan ini, kenapa, apakah ini bug atau memang sensornya yang kurang bagus atau gimana. Soalnya kalau gua bilang ini bug, gua agak bingung juga. Beberapa waktu lalu ada update, dan update-nya tulisannya peningkatan kamera. Nah gua update kan, gua berharap nih kameranya bisa di fix masalah yang gua temui ini, yang ngejepretnya lambat. Ternyata setelah diupdate masih sama aja. Gue jadi agak bingung sebenarnya yang diupdate tuh apanya. Mereka bilang update-nya kameranya, tapi ternyata gue pakai ngefoto di kondisi yang bagi gue masih cukup bagus, pencahayaan masih bagus, tapi ya kagak ada perubahan. Ngejepretnya masih lambat, sampai gue pencet-pencet kayak gini dia tuh kagak mau langsung ngejepret loh. Gue spam pencet kayak gini ya, dia itu kagak mau langsung ngejepret, tetap harus nunggu beberapa saat baru jepret, pencet, tunggu, jepret. Ya gue agak kecewa dengan itu. Selanjutnya yaitu di storage-nya tadi. Storage-nya sayangnya masih UFS 2.1, dia masih belum UFS 3.1 yang mana udah diterapin di smartphone brand sebelah yang lebih murah. Terus masih dengan kamera lagi, yaitu kamera ultra wide, dan wide-nya dia agak jomplang, yang mana di ultra wide-nya hasilnya di beberapa kondisi dia menampilkan foto yang lebih natural, warna kulit lebih natural atau warna lainnya lebih natural. Sedangkan di wide-nya dia kebalikannya, warnanya jadi lebih ngejreng. Misal warna kulit yang tadinya cukup putih, di beberapa kondisi dia warnanya jadi sangat kuning. Kayak contohnya foto ini bisa kalian lihat. Di foto ini yaitu ini foto yang di bawah lampu yang emang agak kuning lampunya. Di ultra wide-nya dia nampilin hasil yang sama persis dengan keadaan real time-nya, keadaan gua, warna kulit gua waktu itu. Sedangkan di kamera wide-nya dia nampilin warna kulit gua lebih kuning banget, dan itu ya agak mengecewakan karena hasilnya jomplang. Tapi di kondisi lain kamera wide-nya itu lebih bagus, dan kamera ultra wide-nya dia warnanya lebih redup dan tidak sesuai dengan kondisi nyatanya. Karena itu jadi gue agak bingung kenapa di beberapa kondisi ultra wide-nya lebih bagus, tapi di kondisi lainnya ultra wide-nya jadi lebih jelek, atau wide-nya yang lebih bagus. Pokoknya itu biasanya kalau kamera udah jomplang sebelah ya udah ultra wide-nya segini, wide-nya segini. Tapi di Samsung ini ultra wide-nya kadang segini, yang ini ultra wide-nya segini, kadang ultra wide-nya yang di sini hasilnya lebih bagus, lebih natural. Selanjutnya yaitu fitur-fitur kameranya. Sayangnya fitur kameranya di sini dia kagak selengkap brand sebelah lagi yang masih sama yang gue maksud, yang pakai prosesor sama yang jauh lebih murah. Dia masih belum bisa dual view mode, yang mana ini gue harapin banget dia ada sebenarnya. Terus juga filternya ini juga terbilang filter standar, filter kameranya. Gue agak berharap kayak di brand sebelah dia punya filter yang bisa cyberpunk itu, yang mana warna putih bisa jadi ungu. Tapi filternya ini kayak gue ibaratin kayak kita punya Mika warna merah, kita tempelin aja ke kameranya, kayak gitu doang filternya. Dia kagak bisa advance banget filternya. Gue jadi agak kecewa lah. Atau filternya kayak gini dia, atau kayak filter lollipop ini dia filternya jadi lebih dinaikin kontrasnya doang, dan atau filter kayak ya intinya gue kurang
puas dengan kemampuan kameranya, ini fitur-fiturnya yang terlalu sedikit juga. Oke, gua rasa sekian doang review gua bahas kelebihan dan kekurangannya dari smartphone ini. Jadi terima kasih sudah menonton, silahkan like dan subscribe jika kalian suka. Silahkan tinggalkan komentar buat mengoreksi jika ada yang salah penyampaian informasi. Ya sekian dari gua, bye.